Halo Sobat Safarian, saya Maria Alila Belarana dari kelas 10E. Perkenalkan, nama saya Alfier Savio, saya dari kelas 10E. Perkenalkan, nama saya Maria Juita Nonaiko, biasa dipanggil Juita. Saya dari kelas 10E. Hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, tetapi diganti dengan media air bernutrisi. Beberapa tanaman hidroponik antara lain pakcoy, selada, bayam, tomat, cabai, dan melon. Selain itu, hidroponik pun memiliki beberapa metode tanam. Yang pertama, metode tanam aeroponik. Metode tanam aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Itulah mengapa dinamakan aero, karena berarti udara. Kemudian yang kedua, sistem hidroponik dengan teknik drip atau tetes. Sistem ini bekerja dengan cara meneteskan larutan yang berisi nutrisi terus-menerus pada media tanam. Meneteskan larutan yang berisi nutrisi terus-menerus pada media tanam menggunakan selang ataupun pipa. Larutan nutrisi ini akan ditampung di dalam wadah air dan dihubungkan dengan selang yang telah terhubung dengan media tanaman. Kemudian NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem NFT bekerja secara terus-menerus mengalirkan nutrisi yang terlarut dalam air tanpa menggunakan timer untuk pompa. Akan tetapi, aliran nutrisi yang dialirkan dangkal sehingga tidak menggenangi akar sepenuhnya. Sebagian akar yang terendam akan memperoleh nutrisi dan akan mengalirkannya ke seluruh tanaman. Lalu yang terakhir, yang keempat, sistem apung atau sumbu. Sistem rakit apung merupakan sistem di mana meletakkan tanaman di atas gabus atau styrofoam yang telah dibolongi dan diletakkan di atas larutan nutrisi. Sistem ini memiliki keuntungan karena dapat bekerja secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap alat seperti pompa atau timer. Sistem apung inilah yang akan kami gunakan. Keunggulan hidroponik. Yang pertama, solusi terbaik untuk menyalurkan hobi bercocok tanam bagi kita yang tidak memiliki pekarangan yang luas. Yang kedua, tidak perlu menggunakan pupuk yang banyak sehingga akan lebih hemat dibandingkan dengan media tanah. Yang ketiga, penggunaan air jauh lebih sedikit karena dalam penerapannya air adalah sumber media utama dalam menanam hidroponik. Yang keempat, lingkungan budidaya tanaman jadi lebih besar karena tidak menggunakan media tanah. Yang kelima, dapat ditanam di mana saja dan tidak membutuhkan pencahayaan yang banyak. Yang keenam, bebas dari hama dan penyakit karena hal tersebut berasal dari tanah. Yang ketujuh, apabila tanaman hidroponik untuk tujuan komersil, maka dapat dijual dengan lebih tinggi karena kualitasnya yang tinggi. Yang kedelapan, tidak perlu mencangkok tanaman. Yang kesembilan, dapat dengan mudah mengecek akar tanaman secara rutin sehingga bisa memastikan tanaman tersebut tumbuh dengan baik atau tidak. Yang kesepuluh, dapat dikonsumsi secara keseluruhan baik akar, buah maupun batangnya karena bebas dari hama. Yang kesebelas, proses pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat. Manfaat hidroponik. Yang pertama, bebas hama menanam di lahan yang luas memiliki kemungkinan akan terserang hama dan penyakit yang berasal dari media tanah yang digunakan dalam menanam. Dengan menggunakan sistem hidroponik, tentu kita tidak perlu menggunakan tanah sehingga akan terbebas dari hama. Hal ini tentu akan membuat proses pertumbuhan lebih optimal. Yang kedua, memaksimalkan ruang. Manfaat hidroponik yang kedua ini adalah memaksimalkan ruang.
karena tidak membutuhkan ruang yang luas. Kita bisa memanfaatkan beberapa tempat seperti teras rumah atau balkon untuk melakukan sistem hidroponik. Yang ketiga, hemat air. Hemat air juga akan membuat penggunaan air untuk berkembang tanaman menjadi lebih sedikit. Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan air yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan cara menanam tradisional. Yang keempat, lebih cepat panen. Ketika menanam menggunakan metode hidroponik, kita bisa mengatur panas, cahaya matahari, dan hidrasi yang dibutuhkan tanaman. Metode ini juga membuat nutrisi lebih mudah tersedia dan diserap oleh tanaman sehingga proses pertumbuhannya lebih cepat. Yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa metode ini akan menghindari tanaman dari hama sehingga kita bisa menghindari penggunaan pestisida. Dengan begitu, tanaman yang dihasilkan pun lebih organik dan tentunya lebih sehat.